Kapal bocor di banyak titik, tinggal menunggu waktu untuk tenggelam. Caimin lompat kapal ke arah yang salah. Maksud hati berharap kapalnya berlayar menuju tujuan, tapi bocornya makin banyak. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Seward. Nasdem sekarang sedang kebingungan menghadapi banyak masalah yang menimpa mereka. Puncaknya adalah ketika SYL menjadi tersangka. Dia diduga menikmati uang hasil korupsi sebesar 13,9 miliar. Dan yang paling parah, ada dugaan uang mengalir ke Nasdem miliaran rupiah. Tapi Nasdem sudah membantah dan kita akan lihat siapa yang benar. Yang jelas Nasdem pernah bilang dapat uang 20 juta untuk sumbangan bencana. Tapi sayang, nyaris tidak ada yang percaya. Semua orang tertawa, masa sih cuma 20 juta? Kenapa enggak sekalian bilang cuma terima 100 ribu untuk beli bakso atau ayam penyet? Tapi ada satu orang yang luput dari perhatian kita, yaitu Cak Imin. Apakah kalian pernah berpikir bagaimana reaksi dan perasaan Cak Imin saat ini? Karena Cak Imin ini seperti orang yang berada di tempat yang salah di waktu yang salah. Mungkin lebih tepatnya sial. Cak Imin menerima tawaran dari Surya Paloh karena pastinya kepingin jadi cawapres. Cak Imin berharap menang pilpres dan menjadi wakil presiden. Itu adalah mimpi yang sudah lama dipendam Cak Imin sejak lama. Baru kali ini mimpi itu ada jalan keluarnya. Masalahnya, Cak Imin pindah kapal di saat Nasdem masih belum tertimpa masalah berat seperti sekarang. Cak Imin merasa inilah peluang yang dia tunggu sekarang ini. Bersama dengan Anies, dia merajut mimpi menjadi wakil presiden tahun 2024. Tapi, siapa sangka SYL menjadi tersangka karena terlibat dalam kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Nama Nasdem hancur seketika. Sejak kasus yang melibatkan Johnny Plate, Nasdem mulai retak. Begitu SYL jadi tersangka, Nasdem sudah hancur berkeping-keping. Kapal bocor di banyak titik, tinggal menunggu waktu untuk tenggelam. Cak Imin lompat kapal ke arah yang salah. Maksud hati berharap kapalnya berlayar menuju tujuan, tapi bocornya makin banyak. Cak Imin berharap jalannya mulus di Pilpres 2024. Seperti jalan tol dengan aspal yang kualitasnya sama seperti aspal MotoGP. Tapi jalannya malah berlubang, rusak, dan becek. Apakah dia masih tetap optimis dengan koalisi perubahan? Apakah dia masih percaya diri bisa mencapai mimpi sebagai wakil presiden bersama dengan kapal Nasdem yang sudah hampir tenggelam? Atau jangan-jangan Cak Imin mulai menyesal kenapa terlalu cepat lompat ke kapal Nasdem? Seandainya dia sabar menunggu seperti koalisi PDIP atau koalisi Prabowo, Cak Imin mungkin bisa terhindar dari apa yang menimpa Nasdem. Kalau Cak Imin bisa sabar menunggu sampai detik-detik terakhir, mungkin dia tidak akan terperangkap seperti sekarang. Jadi begini, Cak Imin sudah tidak bisa ke mana-mana lagi. Waktunya sudah mepet kalau memang ada pemikiran mau melirik ke sana-sini. Koalisi PDIP sudah memutuskan satu nama cawapres, tinggal diumumkan ke publik. Koalisi Indonesia Maju besutan Prabowo sedang jatuh cinta dengan Gibran, tapi masih terhalang aturan. Ibarat mereka jatuh cinta, tapi terhalang oleh restu calon mertua. Calon mertua ini akan memberikan keputusan apakah oke atau tidak. Cak Imin bukan siapa-siapa lagi bagi Prabowo. Prabowo sudah move on ke Gibran. Otomatis, mau tidak mau, senang tidak senang, harus tetap bertahan di kapal yang hampir tenggelam. Kalau berani lompat ke kapal lain, mungkin butuh muka tebal, lebih tebal dari tembok Cina. Pindahnya PKB ke koalisi perubahan tentu saja sebuah kesalahan besar. Di saat mereka berkoalisi dengan Nasdem, tidak lama kemudian Nasdem diterpa masalah. Ibarat seorang karyawan yang resign dari tempat kerja lama, pindah ke perusahaan baru, tapi perusahaan ini dilanda masalah besar. Akhirnya karyawan ini stuck di sana dan karirnya sulit berkembang.
Seorang Caimin mau-maunya berduet dengan Anies demi kesenangan sesaat menjadi cawapres. Cuma calon wakil presiden, bukan wakil presiden. Mulai ada banyak cerita-cerita dari orang. Caimin duet dengan Anies, apa nggak salah? PKB satu gerbong dengan PKS, apa nggak salah? Kita semua tahu akar dari PKB dan PKS sangat bertolak belakang. Tapi sekarang mereka bersatu dan satu koalisi. Banyak orang terbengung, kok bisa? Tapi efek sampingnya sangat merugikan Caimin dan PKB. Elektabilitas Anies tetap nyungsep. Bahkan baru-baru ini LSI Denny JA membuat Nasdem dan PKB mencak-mencak karena elektabilitas Anies di Sumatera Utara cuma 5%. Terpaut jauh dengan Ganjar yang mendapatkan 65% dan Prabowo 30%. Kalian pasti sudah tahu soal Nasdem yang mensomasi lembaga survei itu karena dianggap tidak masuk akal. Mereka merasa malu dengan angka itu, padahal itu wajar untuk ukuran seorang Anies. Di Jawa Timur aja, Anies tetap tidak dapat apa-apa dari bergabungnya Caimin. Caimin cuma membawa gerbong kosong untuk Anies. Gerbongnya besar, interiornya mewah dan cantik, tapi tidak ada orangnya. Ganjar tetap tertinggi, disusul Prabowo. Anies hanya menjadi penggembira atau hiasan. Dampak di balik penangkapan SYL adalah Nasdem menjadi partai yang sudah rusak. PKB secara tidak langsung juga kena imbasnya. Orang-orang selalu percaya satu kepentingan dan satu frekuensi akan bersatu dan berkoalisi. Apalagi ada isu aliran uang korupsi dari SYL mengalir ke partai. Ini bukan kabar bagus buat PKB. Dalam dunia marketing, sebuah perusahaan sangat memperhatikan reputasi artis yang akan diajak menjadi brand ambassador. Jika artis itu terlibat skandal atau tindakan kriminal, perusahaan biasanya akan cepat-cepat memutuskan kontrak karena artis tersebut bisa merusak reputasi perusahaan. Mereka tidak mau orang-orang berpikir perusahaan mendukung skandal atau bahkan tindakan fatal yang dilakukan artis. Perusahaan tidak mau kena getah, lebih baik putus kontrak dan cari artis lain. Inilah yang persis dialami oleh PKB saat ini. PKB berkoalisi secara politik dengan Nasdem, yang dua menterinya terlibat kasus korupsi. Kira-kira bagaimana rakyat akan menilai PKB yang satu koalisi dengan Nasdem? Masalahnya, kalaupun PKB merasa salah langkah atau menyesal, tidak ada yang bisa mereka perbuat. Sudah terlambat untuk banting setir. Mereka masuk perangkap dan tidak bisa keluar lagi. Sabar itu berbuah manis. Tapi Nasdem dan Caimin bukan tipe sabaran. Beginilah endingnya, memprihatinkan. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.